Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghimpun kita kembali untuk bersama-sama thalabul ilmi dengan kita mengkaji bersama ayat-ayat yang mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua. Salah satunya berkaitan dengan perjalanan hidup kita dari mulai kita diciptakan, dilahirkan, sampai kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang kita yakini, bahwa perjalanan kehidupan manusia itu teramat panjang, sekalipun bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sekian persen dari perjalanan akhirat yang sangat panjang. Bahkan digambarkan dalam beberapa ayat, bisa jadi perjalanan menuju akhirat itu akan lebih lama dibandingkan masa kehidupan dunia yang dialami oleh manusia. Sampai pada tahapan di mana manusia akan mendapatkan balasan dari setiap amal-amal yang mereka lakukan, sebagaimana yang dilakukan dan sebagaimana yang diamalkan, maka seperti itulah yang akan didapatkan balasannya oleh setiap manusia. Maka seringkali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran hari kiamat itu dengan al-jaza, atau hari pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan sejak dari kehidupan manusia di dunia sampai kelak akan mendapatkan balasannya. Maka tahapan-tahapan perjalanannya itu telah dijelaskan kepada kita, termasuk salah satunya bagaimana Allah telah mempersiapkan persidangan pengadilan akhirat yang tentu sangat berbeda dengan pengadilan atau persidangan yang ada di dunia hari ini. Karena kalau di dunia ketika kita dihadapkan pada persidangan begitu, maka semua orang akan membela dirinya, lalu kemudian dipersiapkan pengacara-pengacaranya atau pembela-pembela dirinya, yang bisa jadi kemudian dia terbebas dari segala tuduhan-tuduhannya. Jadi tergantung bagaimana pengacara ketika dia melakukan pembelaan. Bisa jadi yang bersalah kemudian dibebaskan gitu. Atau bisa jadi yang tidak bersalah kemudian mendapatkan hukuman. Tergantung bagaimana pembelaan-pembelaan terhadap orang yang didakwa itu. Kenapa? Karena semua akan membela atau memberikan pembelaan gitu. Nah, tentu saja hal ini sangat berbeda dengan pengadilan akhirat. Karena ketika orang dihadapkan pada pengadilan yang maha besar ini,
tidak ada yang dapat membela seorang pun. Tidak ada seorang pengacara pun, tidak ada yang dapat meringankan sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayatnya, ya, semua bisa jadi memberatkan dirinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan, ya, saksi-saksi yang nanti akan membenarkan apa yang telah dilakukan oleh orang itu. Bahkan kalau hari ini orang masih bisa mengatakan, bahkan membela dirinya dengan perkataan-perkataannya, atau masih bisa bersilat lidah kalau hari ini. Ya, tetapi nanti ya mulut, tangan, kaki semuanya akan menjadi saksi, ya. Bahkan mulut akan dikunci dan anggota badan kitalah yang nanti akan memberikan kesaksian. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, 4 golongan yang akan menjadi saksi amal perbuatan kita di dunia. Yang pertama, para malaikat. Yang kedua, anggota tubuhnya sendiri. Yang ketiga, para nabi beserta umatnya. Dan yang keempat, bumi yang kita diami ini. Jadi tentu saja bagi orang yang beriman tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena saksi-saksi yang telah Allah persiapkan ini bukan hanya untuk keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan, tetapi juga tentu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang takut apabila melakukan keburukan gitu. Tetapi bagi mereka yang senantiasa berbuat kebaikan, yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan ibadah, ya, dengan amal soleh, tentu tidak ada yang membuat mereka kemudian khawatir atau malah menjadi takut. Ya. Artinya bahwa ketakutan itu hanya akan terjadi kepada mereka yang justru tidak beriman dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Qaf ayat 16 sampai dengan ayat 18 berkaitan dengan saksi pertama, yaitu para malaikat sebagai pencatat amal manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id, yaitu ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui termasuk apa yang dibisikkan oleh hati kita. Sekalipun kemudian Nabi mengatakan ya bahwa yang nanti akan dicatatkan oleh para malaikat itu ya, bukan hanya apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi Allah mengatakan juga termasuk apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Sekalipun kemudian Nabi mengatakan ya apa yang ada dalam hati manusia itu dicatat oleh para malaikat ketika sudah diwujudkan di dalam satu amal perbuatan. Jadi di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, Allah hanya mencatatkan perbuatan dosa itu apabila diucapkan atau kemudian dia amalkan. Jadi kalau hanya berupa keinginan ya karena belum dilakukan, jadi masih berupa niat ya, berupa keinginan untuk melakukan keburukan, Nabi mengatakan selama tidak diucapkan dan selama belum dilakukan maka belum dicatat sebagai satu dosa. Beda kalau dengan kebaikan, Bu, gitu. Kalau kebaikan sebelum diamalkan pun ketika sudah diniatkan ya masih menjadi keinginan, maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu sudah menjadi satu kebaikan yang akan dicatat oleh para malaikat. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Nah, beberapa penafsiran yang dijelaskan, yang dimaksudkan adalah para malaikat penjaga, pengawas, penulis amal perbuatan kita itu. Ya, jadi mereka begitu dekat dengan kita, ya, mencatatkan amal perbuatan kita. Bahkan ada dua malaikat, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri kita. Sehingga tidak ada satu ucapan pun melainkan pasti akan senantiasa terawasi oleh kedua malaikat itu. Penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Idyatalaqal mutalaqiyani, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yakni al malakaini lazaini yaktubani amalal insan, yaitu dua malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan manusia. Kalau kita suka menyebut Raqib dan Atid, ya, padahal ini disebut sebagai sifat dari malaikat itu, gitu. Ari Raqib teh malaikat pengawas, Atid teh yang selalu hadir, gitu. Ya. Kurang besok disebut malaikat Raqib dan Atid. Padahal itu sifat dari malaikat yang tugasnya mengawasi. Raqib teh muraqabah. Kalau Atid yang selalu hadir, ya. Tidak pernah absen, tidak pernah alfa, gitu. Selalu hadir untuk mengawasi atau menuliskan. Al-malakaini allazaini yaktubani amalal insan, yaitu dua malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan. Jadi dua nana tugasna sami yaktubani amalal insan, mencatatkan amal-amal manusia. Nah, lalu Allah kemudian menyebutkan ya, anil yamini wa anishimal qaidun. Ya, satu malaikat berada di sebelah kanan, wa anishimali, dan satu yang lainnya berada di sebelah kiri, qaidun. Secara asal mah qaidun teh yang tadi duduk menyaksikan atau mengawasi, gitu. Jadi yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri.
Nah, apa maknanya? Ya. Ai mutarassidun. Ibnu Katsir mengatakan yaitu ya maksudnya adalah keduanya selalu mengawasi. Gitu. Jadi diistilahkan qaid itu duduk itu sebagai pengawas gitu, mengawasi manusia yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ma yalfizu min qaulin, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, ai ma yatakallamu bi kalimatin, yaitu tiada suatu kalimat pun yang dikatakannya. Jadi tidak hanya berupa amal perbuatan, ya, tetapi perkataan pun ternyata dituliskan, Bu. Ya. Bahkan Allah mengatakan tidak ada satu perkataan pun, tidak ada satu kalimat pun yang tertinggal, ya, yang tidak tercatat gitu, yang tidak tertulis. Illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi kalau begitu tidak hanya amal perbuatan yang akan ditulis oleh para malaikat pengawas tadi, tapi juga perkataan gitu ya. Perkataan yang juga ditulis oleh mereka. Ai illa walaha man yuraqibuha mu'tadin lizalika yaktubuha, yakni melainkan ada malaikat yang selalu mengawasinya dan mencatatnya. La yatruku kalimatan wala harokatan, tiada satu kalimat pun yang tertinggal dan tiada suatu gerakan pun yang tidak tercatat olehnya. Jadi boro-boro amal perbuatan, Pak, Bu, ya. Perkataan pun satu katanya tertulis gitu, satu kalimatnya tercatat. Ya, Ibnu Katsir mengatakan, menafsirkan ayat tadi, tiada satu kalimat pun yang tertinggal dan tidak ada satu gerakan pun yang tidak tercatat. Ya, jadi kalaupun tidak ada orang lain yang menyaksikan gitu, ya, maka selalu ada malaikat yang mengawasi kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ya. Kenapa kemudian kita misalnya merasa naon gitu, Bu, terkadang lamun teu aya anu nyaksian, ya, tidak ada yang memotivasi. Padahal kata Allah, bukankah pada kalian itulah hafidin, selalu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kita. Pan terkadang orang mah kumaha, Bu, jelemanya sifatna giat, rajin, atau sumanget leh lamun aya pengawas gitunya. Lamun di damel aya mandor, ya, atau aya naon, Bu, ya aya anu aya yang mengawasi, pasti sumanget digawe teh bener gitunya. Ini tuh pengawasna, kumaha urang we gitu. Padahal ternyata ya kehidupan amal perbuatan kita mah, pengawas-pengawas itu tidak pernah meninggalkan kita gitu. Tidak pernah pergi dari kita. Pan ari mandor mah orang didamel kadang-kadang aya ningali indit teuy we gitu. Siga barudak keur sakola, hari pengawas tiap hari datang, tidak. Hanya sewaktu-waktu datangnya itu. Kumaha lamun datang pengawas, Bu? Sagala dipersiapkeunnya. Nu eueuh ge diayakeun gitu. Pekerjaan nu biasa ge jadi luar biasa lamun aya nu ningali, kalau ada yang melihat, aya nu ngontrol gitu.
we pengawasna biasa deui we. Ternyata ayat ini memberikan gambaran kepada kita tahirup orang mah selamanya diawasi. Sahabu Raqib Atid, dua malaikat yang bertugas mencatat, menuliskan, yang setiap saat hadir bersama kita mengawasi pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi mual ayat satu pun yang tadi Bu ya, kalimat, perkataan, ucapan, perbuatan anu teu aya nu nyaksian, semua disaksikan oleh kedua malaikat itu. Kiroman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang maha mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Ulah hariwang, ulah salempang, semuanya ada yang menuliskan. Ya. Walaupun tidak ada orang yang menyaksikan, karena yang menjadi saksi mah bukan manusia gitu. Yang menjadi saksi mah saha? Para malaikat. Walaupun sekarang banyak orang dangke mah moal jadi saksi, Bu. Orang parantos nyumbang ke masjid disaksikan oleh jamaah, dangke mah moal jadi saksi. Ya. Tapi sekalipun tidak ada orang yang tahu, ya, tidak ada seorang pun yang menuliskan, tapi kemudian kita memberikan bantuan dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat, maka malaikat mah pasti tahu apa yang kita lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Padahal ayatna sok diawas ku urang bunyi. Wa inna alaikum lahafizin. Aya malaikat-malaikat anu nyaksian. Kiroman katibin, yang mulia yang mencatat pekerjaan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apapun yang kita lakukan. Nya ari kaawanan pasti jadi sieun Bu nya. Goh geuningan aya nu nuliskeun. Nah, mudah-mudahan dengan ayat ini karena kita selalu diawasi gitu. Maka yang terlahir adalah ucapan-ucapan dan amal-amal yang baik. Wa qala al-Hasanul Basri wa tala hadhil ayah. Al-Hasan Al-Basri sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman Allah, anil yamini wa anis shimali qa'id, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Lalu ia mengatakan, ini kata Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, wahai manusia, busitot laka sahifah, lembaran catatan telah dibuka untukmu. Wa wakala bika malakani karimani, dan telah ditugaskan kepadamu dua malaikat yang mulia. Ahaduhuma an yaminika wal akharu an shimalika. Salah satunya berada di sebelah kananmu dan yang lain berada di sebelah kirimu. Fa amalladzi an yaminika fayahfadhu hasanatika. Malaikat yang ada di sebelah kananmu bertugas mencatat semua amal baikmu. Wa amalladzi an yasarika fayahfadhu sayyi'atika. Maka malaikat yang berada di sebelah kirimu, ya, bertugas mencatat dosa-dosamu. Fa'mal ma syi'ta, maka beramalah menurut kehendakmu. Beramalah sekehendakmu gitu. Cek urang mah pek lakukeun naon wae sakahayang maneh gitu. Tapi ingat ya, kebaikan dan keburukan ada yang mengawasi. Kebaikan dan keburukan ada yang melihat, bahkan ada yang mencatatkan. Tadi teh Bu. Wa inna alaikum lahafizin, selalu ada yang menuliskan. Aqlil au aksir hatta iza mitta tuwiyat sahifataka.
sedikit ataupun banyak, hingga apabila kamu telah mati, lembaran itu akan ditutup. Jadi ayeuna Bu masih dibuka? Masih ditulis? Masih. Ya, kalau buat orang ayeuna ya hadir di masjid tos dicatatkeun ku para malaikat. Kalau itu kebaikan, maka yang ada di sebelah kanan kita yang menuliskan. Jadi, kalau kemudian keburukan, maka yang di sebelah kiri yang menuliskan. Lamun tiap dinten Bu, kasayan-kasayan yang kita lakukan, maka yang aktif menuliskan malaikat yang sebelah kanan. Tah kade nu di sebelah kiri mah ulah cenah nulis gitu. Ya. Kapan Bu mereka tidak menulis? Kalau tidak ada keburukan yang kita lakukan. Hatta izamita tuwiyat sahifataka. Sampai kapan kitab itu akan senantiasa menuliskan amal kita? Sampai kemudian tertutuplah kitab itu ketika kita meninggal dunia. Wa ju'ilat fi unukika ma'aka fi qabrika. Nah, kemudian setelah mati, lembaran itu pun akan ditutup, lalu dibebankan di lehermu bersama-sama denganmu di dalam kuburmu. Ayo nama dibuka keneh ku malaikat Bu, dituliskeun. Teras we nuliskeun sedikit ataupun banyak. Jadi jangan khawatir Pak Bu, bujang-bujang nu ageng nu badag, nu alit wae nu sakedik ditulis ku malaikat. Kalebet keawonan, jangankan yang besar, yang kecil pun semua akan dituliskan. Tos beres, urang ngantunkeun, ya. Kemudian kitab itu dimasukkan bersama orang itu di dalam kuburnya. Hatta takhruja yaumal qiyamah, hingga kemudian kamu keluar dengan membawa kitab itu kelak di hari kiamat. Fa inda zalika yaqulu. Hal inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 13-14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Ya, maksud nama Bu, tidak ada satu amal perbuatan pun yang tidak tercatat, yang tidak tertulis. Seperti kalung yang nempel ya di setiap leher, ya maka menunjukkan amal itu selalu menyertai manusia. Para Allah mengatakannya, setiap amal perbuatan itu pada leher manusia. Nah, disebutnya leher, lain amal, bukan apa Bu? Catatan atau bukan kitab. Kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Tiap-tiap manusia ditetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Nah, sanes pada kitabnya. Kata para ulama menunjukkan seperti kalung yang senantiasa nempel di leher seseorang. Moal leungit, moal hilang gitu. Nempel terus seperti halnya kalung. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Ya, jadi Bu, sebagaimana yang kita yakini ikhwatu iman, ya, kita semua memiliki kitab catatan amal kita masing-masing, termasuk para pencatat pengawas amal-amal kita. Maka mari kita perbanyak ya catatan amal-amal yang ditulis oleh malaikat yang ada di sebelah kanan. Nu dikencamakeun we nya. Tong cenah nulisna naon Bu. Ya, artinya jangan ada perbuatan-perbuatan yang buruk atau yang dosa. Nah, itu yang pertama. Dua, saksi kedua anggota tubuhnya sendiri.
Ketika anggota tubuh yang selama hidup di dunia selalu setia membantu menyelesaikan segala kehidupan manusia, kebutuhan hidup kita, kelak di pengadilan akhirat menjadi saksi atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ketika di dunia. Jadi ayeuna panbunya, Pak, anggota badan orang teh sarana yang bisa menyelesaikan semua hajat kebutuhan kita. Ari kahayang dari mana sumbernya, Bu? Dari hati, Pan. Kusaha dilakukeunna? Ku semua anggota badan orang gitu. Hayang naon, mau apa, semua diselesaikan oleh anggota badan kita. Tapi kade cek Allah. Nah, semua anggota badan kita yang sekarang dijadikan sarana untuk melakukan semua keinginan kita, engke mah bakal jadi saksina gitu. Hayang naon pan dicokot dibantuan ku pandangan urang, tah kade cek Allah engke eta leungeun teh nu bakal jadi saksina gitu. Hayang itu cenah cokot ku pandangan teh pan gitu, Bu. Hayang ka ditu cenah dilengkahkeun ku suku urang teh pan. Tapi kade cek Allah engke mah maranehna nu bakal jadi saksina gitu. Ayeuna mah ku urang diparentah, maka nanti mereka yang menjadi saksi. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah mengatakan, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi anggota tubuh kita sendiri yang akan menjadi saksi. Pandangan urang begitu, Bu. Sampaian urang. Tetapi Allah tidak memberikan kesaksian dengan mulut kita. Nah, Bu. Karena mulut mah bisa saja mengatakan yang bukan sebenarnya. Maka Allah mah mengatakan mulut mah justru akan ditutup, ya, dikunci cek urang mah. Dan yang berkata adalah anggota badan lainnya. Nah, Ibnu Katsir mengatakan haza halul kufari wal munafiqina yaumal qiyamah. Ini adalah keadaannya orang-orang kafir dan munafik kelak di hari kiamat. Jadi orang munafik mah disejajarkan dengan orang-orang kafir. Ya. Hina yunkiruna majtaromuhu fid dunya. Ketika mereka mengingkari kejahatan yang mereka lakukan di dunia. Ayeuna bisa jadi tidak mengakui, ya. Sekarang bisa jadi apa, Bu? Bersilat lidah atau mengelak dari semua perbuatan, mengingkari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi ya, dengan ayat tadi Ibnu Katsir mengatakan wa yakhlifuna ma fa'aluhu, dan sekalipun mereka bersumpah atas apa yang mereka lakukan, ente ya, bukan saya, ya, lain kuring begitu. Bayahtimullahu ala afwahihim, maka Allah mengunci mulut mereka. Wa yastantiku jawarihahum bima amilat, dan kemudian semua anggota tubuh lainnya berbicara menjadi saksi apa yang telah mereka perbuat. Bahkan nanti di ayat lain, Bu, ya, bukan hanya tangan dan kaki yang bersaksi dan berbicara, bahkan kulit pun, kulitnya, Bu, akan menjadi saksi dan mereka akan berbicara. Aneh banyak kulit bisa ngomong, kumaha ngomongna gitu. Seperti tangan kaki bagaimana mereka berkata. Nah, ini salah satu bentuk ya kemahakuasaan Allah yang akan memampukan anggota badan kita untuk bersaksi, ya, dan bahkan mengatakan apa yang pernah dulu dia lakukan.
Ya lamun panangan orang nyandak nu sae menjadi saksi, atau tangan kita mengambil yang bukan hak sekalipun mulut ya tidak mengatakan, tapi tangan itulah yang nanti akan bersaksi dan mengatakannya gitu. Tuh di surah Nur ayat 24-25, lidah, tangan dan kaki menjadi saksi. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan di hari itu. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Allah akan memberi mereka balasan setimpal menurut semestinya, dan mereka menjadi tahu bahwa Allah yang maha benar dan yang maha menjelaskan. Jadi selaras nama Allah yang menjelaskan melalui anggota badan kita gitu. Hatta idza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi. Nah ini ada tambahan Bu, pendengaran, penglihatan dan juga kulit. Pan tadi mah naon? Lidah, tangan, kaki. Nah di surat Fusilat mah ditambahan pendengaran, penglihatan dan juga kulit. Bima kanu ya'malun, terhadap tentang apa yang telah mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit mereka. Nya siga pertanyaan orang Pak, maknya kulit bisa nyarita, maknya kulit bisa jadi saksi, kumaha bisa jadi saksi? Nah mereka pun nanti mengatakan, dan mengapa mereka bisa berkata begitu? Qalu antoko lima syahidtum alaina, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Qalu, maka kulit itu berkata, antokonallahu allazi antoko kulla syai'in. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, maka telah menjadikan kami pandai berkata pula. Keur Allah mah moal aya nu teu mungkin gitu Bu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah mah. Kalau Allah mampu membuat kami bisa, membuatmu bisa berkata, maka Allah pula mampu membuat kami bisa berkata. Pan anu anjeun bisa nyarita teh kusaha? Ku Allah. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah pun bagi kami untuk bisa berkata. Pan pertanyaan teh Bu gampang, mak. Pan anjeun teh bakal jadi saksi, bisa nyarita, maknya bisa nyarita gitu. Cek kulit teh pan boro anjeun ge sarua bisa nyarita teh ku Allah. Maka kuring oge sarua engke bisa nyarita teh ku Allah. Tidak ada yang mustahil. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Sugan teh eueuh nu nyaksian gitu. Padahal ternyata pendengaran kita, penglihatan, bahkan kulit orang sorangan gitu Pak Bu. Mereka menjadi saksi terhadap amal-amal kita. Bima kanu ya'malun, As-Sa'di mengatakan, menafsirkan terhadap apa yang mereka kerjakan, ai syahida alaihim kullu udwin min a'dhaihim,
yakni setiap anggota tubuh mereka akan bersaksi atas mereka yang memberatkan manusia. Tiap anggota badan orang berarti punya. Fakulu udwin yakulu, tuh setiap anggota badan akan berkata, ya. Kumaha cenah bu? Ana fa'altu kaza wa kaza, kuring nu baheula migawena gitu. Ya. Aku yang dulu melakukan ini dan itu. Cek sahabu, cek nu migawena gitu. Lamun nu ngalengkahna suku nu nyarita. Kalau yang mengambilnya tangan anu nyarios. Kalau yang mendengarnya telinga yang mengatakan. Matak ulah cek Sunda mah sadenge na, satempo na gitu. Saomong-omongna eta sadayana nyarita engke mah gitu. Ini Ibu ya, Pak. Jadi ternyata semua anggota badan kita nanti bisa berbicara. Ana fa'altu kaza wa kaza, saya melakukan ini dan itu. Nah tentu bukan hanya keburukan, kebaikan pun sarua. Abdi baheula nu merekna, saya dulu memberinya, saya dulu melangkahnya. Yauma kaza wa kada, ini Bu, bahkan hari ini dan itu. Tanggal nage moal hilang, harinya, jamnya ada tercatat. Luar biasa Bunya. Jadi lain baik apa Bu, tangan anggota badan orang berbicara, bahkan waktu nage apal keneh. Yauma kaza wa kada teh poe anu jam sakitu nepi ka apal keneh Bunya, luar biasa. Wa khossu hadhil a'dha as-salasah. Nah, kenapa disebutkan dihususkan 3 anggota badan? Ongkoh cenah semua. Tapi yang disebut hanya 3. Naon Bu? Pendengaran, penglihatan, kulit. Ainu lainna kumaha? Nah, As-Sa'di mengatakan li anna aksaru dzunub innama taqau biha aw bisababiha. Karena sebagian besar perbuatan dosa terjadi melalui mereka. Disebut nutilu teh pendengaran. Bisa jadi keawonan Bu, bisa jadi pisan gitunya. Penglihatan bisa jadi dosa, komo etama. Maaf, berbagai kejahatan-kejahatan, kemaksiatan, pengamaksiatan, mimitina matina nempo pan gitu. Dari penglihatan. Maka As-Sa'di mengatakan Allah menyebutkan 3, lain berarti nu lain terjadi saksi. Ngan kebanyakan perbuatan dosa kunu tilu eta mimitina gitu. Dari mendengarkan, ya, gibah dan seterusnya Bunya. Dari melihat, ya. Pan semuanya dari penglihatan awal nama nuka tempo, ya. Itu awal mula perbuatan dosa. Au bisa babiha, atau mungkin sebabnya karena mereka dak mual dicokot mun teu katempo mah gitu meureun. Ku sabab katempo lalu tertarik cokot we gitu. Lamun katinggal dicandak moal Bu, moal teu katempo mah. Tuh, maka salah satu ya penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan itu karena anggota badan yang 3 tadi. Nah, ada penjelasan yang lain. Lalu kenapa kulit pun termasuk? Nah, ditafsirkan oleh para ulama termasuk As-Sa'di, yang dimaksudkan kulit itu adalah salah satunya adalah apa Bu? Al-farj, kemaluan. Jadi bukan sekadar kulit ini, tapi al-farj teh kemaluan. Maka Nabi mengatakan yang paling banyak dosa ya 2 hal. Pertama al-famu wal farj. Bisa jadi dari perkataan, dan kedua adalah al-farj, kemaluan. 2 tah. Yang ketiga, ya kedik-dik. Saksi ketiga adalah para nabi dan rasul beserta umatnya. Kalau tidak cukup anggota badan, nabi yang menjadi saksi kita. Al-Maidah ayat 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi anibudullah rabbi wa rabbukum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim.
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya. Ini kata Nabi Isa. Yaitu apa? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepada umatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Atau mengatakan saya sebagai Tuhan. Ya. Aku mengatakan kepada mereka, ya, sembahlah Tuhan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahida, aku menjadi saksi terhadap mereka madum tufihim, selama aku berada di antara mereka. Falama tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Maka ya, setelah engkau wafatkan aku, maksudnya diangkat, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, termasuk urusan risalah atau dakwah yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya. Maka nabi yang nanti menjadi saksi termasuk kita yang nanti menjadi saksi pula. Pansiga Nabi Nuh bunya. Ketika ditanya ku Allah, wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan kepada umatmu risalahku itu? Kumacek umat Nabi Nuh. Tidak, cenah. Tidak ada yang datang kepada kami seorang pun yang memberikan peringatan, menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran. Dihareupeun nabina sorangan. Bayangkan bu. Nyapan umat Nabi teh ditanya umat Nabi Nuh teh, hei umat Nabi Nuh, aya teh nu datang ka maraneh? Eueuh cenah. Padahal ada Nabi Nuh yang menjadi saksi. Nah, lalu kata Allah, lalu siapa yang menjadi saksi kamu bahwa kamu telah menyampaikan? Nah, cek Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatahu. Nanti ada yang akan menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan kepada mereka. Mereka adalah Muhammad dan umatnya. Jadi bu, orang teh bakal jadi saksi ya bagi amal perbuatan kita sendiri termasuk bagi umat-umat yang lain. Terakhir yang keempat. Nah, saksi keempat adalah bumi yang diinjak. Kalau tadi semua yang hidup ya, semua yang bernyawa, ayeuna mah yang tidak bernyawa. Lamun tilu can cukup keneh cek Allah tah hiji deui ditambahan. Lamun malaikat tidak cukup, para nabi tidak cukup, anggota badan tidak cukup, ditambahan nu kaopat naon bu? Bumi yang kita injak. Naon dalilna? Eta geuningan surat nu ku urang sok diaos. Yauma izin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Robmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi lalu bertanya, atadruna ma akhbaruha, apakah kalian tahu apa beritanya itu? Karena Allah tadi mengatakan satu saat, yauma idzin, satu saat bumi akan menyampaikan, menceritakan berita-beritanya. Jadi bumi tebu apa? Mempunyai berita-berita, ada berita-berita bumi yang satu saat berita-berita itu akan disampaikan oleh bumi itu. Maka cek Nabi, ari anjeun apal naon berita bumi teh yang nanti akan mereka ceritakan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, Nabi berkata, fa inna akhbaroha antashhada ala kulli abdin au ammatin bima amila ala dhuhriha. Sesungguhnya beritanya itu adalah bahwa bumi akan menjadi saksi untuk setiap hamba Allah, baik laki-laki atau perempuan, tentang apa yang telah diperbuatnya di permukaannya. Nemawi urang bu, Pak, pamitos salat nah bet sunnah kudu pindah. Ulah didinya tah ieu salah saeus nama supados seueur saksi urang, saksi kebaikan. Kenapa? Karena bumi yang kita jadikan kebaikan, mereka akan menyampaikan beritanya kelak.
Mencek urang mah abdi baheula sok dipake sujud di dieu di dieu di dieu. Kalau banyak tempat kebaikan, maka banyak berita-berita kebaikan yang menjadi saksi. Gitu. Termasuk juga tentu saja dengan keburukan. Da eueuh nu ningali cokot we ku urang teh. Padahal naon Bu? Nah, anggota badan menjadi saksi tadi. Para malaikat mengawasi. Kalebet bumi. Apa di mana orang hirup, orang teh dina luhur bumi ban gitunya. Dimanapun kita ada berarti ya akan ada yang menyaksikan amal perbuatan kita. Antakula, nah Bu, kemudian bumi pun akan berkata, tuh, kumaha cenah, amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza. Orang ini melakukan demikian dan demikian pada hari ini dan ini. Sarua bunyi. Disebutkan dengan rinci apa perbuatannya, bahkan pula disebutkan waktuna jeung tempatna. Ya. Maka tidak ada satu butiran tanah pun kecuali mereka akan bersaksi kelak di hadapan Allah. Maka Nabi mengatakan fahazihi akhbaruha, maka inilah yang dimaksud dengan berita-berita yang diceritakannya itu. Yang terakhir ya, Ibnu Taimiyah mengatakan fa innaha umurun masyhudatun ya'rifuhan nasu, sesungguhnya hal-hal ini adalah perkara yang disaksikan dan diketahui oleh manusia. Lakinil ajabu kaunul ardi tukhbiru bizalika, tetapi yang mengherankan adalah bagaimana bumi memberitakan hal tersebut. Kata Ibnu Taimiyah, anu aheng mah gitunya. Yang menakjubkan mah bukan bumi mempunyai berita, dak manusia ge tahu. Setiap bumi yang diinjak pasti mereka jadi saksi. Tanu takjub mah nu aheng mah lain etana naon Bu? Lakinil ajabu kaunul ardi tuhbiru bizalika, yang menjadi keheranan itu terdapat pada yang memberitakan berita tersebut. Nu aheng mah lain beritana, eta bumi benda mati tapi bisa nyarita gitu. Bukan kepada beritanya tetapi kepada bumi na nu aheng mah. Pandai dicek Allah bumi teh akan menceritakan, tanu aheng mah eta bumi bisa nyarita, lain berita na da orang ge apa, setiap amal perbuatan ditulis. Matak nu aheng mah Bu, Pak, yang takjub mah, yang luar biasa mah bumi yang kata Allah bisa bercerita, eta nu aheng na. Fal ajabu fil mukhbir la fil khobar, maka keheranan itu terdapat pada yang memberitakan berita tersebut, bumi yang hanya benda mati, bukan pada berita itu sendiri. Kasyahadatil a'dha, seperti kesaksian anggota-anggota tubuh kita. Nu aheng mah lain nuliskeun apa mencatatnya, tapi bisa nyaritakeunana teh nu aheng. Kalau mereka bisa menuliskan, bisa melihat, bisa menyaksikan, orang ge uninga. Tapi yang luar biasa, semua yang apa saksi-saksi kita itu ketika mereka bisa menceritakan dan menjelaskan semua yang mereka ingat. Bumi benda mati tiasa nyarios, kulit hidup tapi kumaha nyariosna, kata Allah semua akan memberikan kesaksian dan berbicara bahkan dengan waktu dan tempatnya masing-masing. Jadi lamun kitu mah Pak Bunya teu aya satu waktu pun, tidak ada satu bagian pun yang tidak kosong dari pengawasan. Wa inna alaikum laha fizin. Semua ada yang mengawasi, semua ada yang menyaksikan, dan semua saatnya akan menceritakan kepada Allah apa yang diperbuat oleh anggota badan kita. Mudah-mudahan ayat-ayat ini mengingatkan kita semua untuk kita berhati-hati untuk bertindak, berbuat, dan tentu saja
dengan amal-amal kebaikanlah yang justru akan menjadi timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat.